Oke, sudah di El Nino sudah dibuka belum? Ini saya cek ada sudah 8 orang yang submit ya untuk materi politik dan strategi nasional. Terus kemudian kalian cek di situ di mana di El Nino itu ada tugas asal usul gitu ya. Itu saya minta, ini sebenarnya minggu kemarin ya, karena El Nino masih dirawat, masih sakit, sekarang sudah sehat, sudah muncul. Cuma harus saya setting ulang, jadi itu saya kasih waktu 1 minggu lagi di situ untuk mencari asal usul nama Indonesia ya, dan juga asal usul bendera merah putih gitu ya. Coba nanti kalian cari di buku tugas, ditulis yang rapi, yang menarik, terus kemudian kalian submit sesuai batas waktu di situ ya. Hal yang sederhana, tapi kalau tidak pernah dicari di apa baca ya nggak tahu ya. Ada yang tahu di sini yang menciptakan atau pertama kali menggunakan nama Indonesia? Ada nggak yang pernah membaca? Dari satu kelas ini, 2D, tidak browsing C ya tentunya ya. Siapa yang menggunakan nama Indonesia pertama kali, siapa itu? Ada yang tahu? James Richardson Logan, Pak. Apa? Siapa? James Richardson Logan. James Richardson Logan. Loh, nanti ceritanya bisa panjang lagi. Richardson Logan ngambilnya punya siapa? Terus kemudian kalau yang pribumi pertama kali siapa yang menggunakan? Nah, boleh. Siapakah Adolf Bastian ya? Nanti dicek lagi ya. Itu kita diskusikan ya. Sampai kapanpun tidak akan tahu kalau tidak pernah dibaca ya. Merah putih, kenapa kita pakai merah putih? Kenapa enggak hijau apa biru atau warna apa? Itu inspirasinya dari mana ya? Coba nanti dicari lagi di situ ya. Minggu depan mungkin, hari ini kalian tidak bisa diskusi, saya ajak diskusi asal usul Indonesia, bendera merah putih, diskusi tidak bisa sekarang ya, karena kamu tidak baca. Besok kalian saya tanya apa saja, insya Allah bisa, karena sudah baca, sudah buat di situ nantinya ya. Diperbanyak baca ya. Itu nanti 2 tugas itu dibikin terpisah ya, dikasih judul masing-masing, terus kemudian disubmit ya. Nah, jadi 1 di situ nantinya. Hari ini saya akan sampaikan materi tentang politik dan strategi nasional. Di situ di El Nino sudah saya kasih materinya, ya tinggal dibaca. Dan nanti setelah itu nanti dilanjut dengan apa? Diskusi, speak up lagi ya. Yang belum presentasi nanti tolong dipersiapkan materinya di situ ya. Oke. Jadi nanti materi ini merupakan materi yang kaitannya dengan apa namanya? GBHN, garis-garis besar haluan negara ya. Tapi karena GBHN sekarang sudah tidak ada, kita akan bicara apa politik itu apa, terus kemudian strategi itu apa, terus kemudian
strategi nasional dan politik nasional ya. Oke, coba kita lihat ya. Ya, politik berasal dari bahasa Latin politeia. Ya. Politeia dari kata polis dan teia. Ya, polis itu ya negara tadi ya, satuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan ya, urusan negara ya. Kalau negara kemarin sudah kita bahas di semester kemarin tentang pengertian negara, asal usul negara, teori terjadinya negara ya. Jadi politik berarti suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, alat mencapai tujuan yang telah dikehendaki. Artinya di sini bahwa kita sudah punya tujuan, terus bagaimana kita meraih itu, ya, antara politik dan polisi itu punya hubungan timbal balik ya. Kalau politik memberi asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi itu memberi pertimbangan atau kebijakannya. Ya. Makanya politik dan polisi itu saling berkaitan ya. Nah ini, politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya ya. Sedangkan pelaksanaan tujuan memerlukan kebijakan umum atau public policies yang mengatur pembagian atau alokasi sumber yang ada. Oleh karena itu diperlukan kekuasaan dan wewenang ya. Makanya di sini kalau kita bicara politik itu kaitannya dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu kaitannya dengan kewenangan. Kewenangan berkaitan dengan membuat kebijakan ya. Kebijakan itulah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika banyak orang yang mengatakan kalau politik itu kaitannya dengan kekuasaan. Nah, kekuasaannya bagaimana merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, ya itu adalah politik. Ya, jalan arah prinsipnya di situ ya. Kalau polisi kebijakannya, semakin tinggi tingkat kewenangannya, semakin luas pula dampak kebijakannya. Ini public policies ya. Sehingga dampaknya itu luar biasa kalau kedudukannya tinggi, wewenangnya luas di situ nantinya. Dan keinginan yang ingin dicapai itu biasanya ya lebih lebih luas juga di situ nantinya ya, karena efeknya banyak di situ ya, luasnya. Seorang bupati, wali kota dengan gubernur beda daya kewenangannya ya. Gubernur jelas kewenangannya lebih luas di situ ya, apalagi jadi presiden dampaknya lebih luas di situ. Jadi kebijakannya pun juga dampaknya lebih luas juga di situ ya. Politik itu membahas apa sih? Negara ya. Suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan ya, kemampuan seseorang kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginannya. Artinya di sini kalian kalau pas pemilu itu kan bisa dipengaruhi enggak? Milih saya, pilihlah saya, ya. Atau pilih partai saya, ya. Itu adalah bagaimana mempengaruhi seseorang, ya. Kaitannya dengan kekuasaan. Kemudian pengambilan keputusan, ya. Ini tolong diingat-ingat nanti kalau keluar di MTes biasanya membahas apa saja, ya. Kalau pengambilan keputusan, pembahasannya adalah siapa yang memutuskan dan untuk siapa keputusan dibuatnya. Nah ini dampaknya. Siapa yang memutuskan, untuk siapa keputusan itu ya. Kalau bupati ya untuk seluruh kabupaten, wali kota untuk seluruh kota madya atau kota ya, gubernur seluruh provinsi dan seterusnya ya. Itu pengambilan keputusan. Seorang gubernur tidak bisa ya melewati batasnya, atau bupati wali kota melewati batasnya keputusan tersebut ya. Kebijakan umum ya merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara pencapaian tujuannya. Kebijakan ini dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dampaknya juga adalah sesuatu yang sangat dikehendaki agar tujuannya tercapai. Distribusi, ya, pembagian dan pengalokasian nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai apa saja yang didistribusikan banyak sekali kalau dalam kekuasaan, nilai-nilai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, ya apa saja itu di masyarakat harus bisa merasakan semua. Ya, ini hal-hal yang dibahas dalam politik ya, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Itu politik ya. Kalian itu termasuk orang yang berpolitik apa enggak? Iya, ya. Dalam mengambil keputusan, ikut pemilu, dan seterusnya. Sekarang strategi ya, jadi politik, sekarang strategi.
Strategi itu awalnya pengertiannya itu sangat sempit, ya, hanya kaitannya dengan perang saja, ya. Makanya pengertian strategi awalnya itu hanya perang saja, pertempurannya berasal dari bahasa Latin strategia, yang berarti the art of the general, atau seni seorang jenderal, seni seorang panglima, ya. Biasanya digunakan dalam peperangan, ya. Menurut Karl von Clausewitz, ya, strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, karena perang merupakan kelanjutan dari politik, ya. Penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan itu khusus untuk pengertian strategis dari awal, ya. Pengertian awalnya sangat sedikit. Tapi berjalannya waktu, pengertian strategi itu sangat luas sekarang, ya, bisa meluas, ya, bahwa semua bidang butuh strategi untuk mencapai tujuan. Makanya di sini strategi bisa juga cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Bagaimana kita bisa memenangkan itu, mencapai tujuan itu butuh strategi, ya. Kalian pengen lulus cum laude, butuh strategi. Kalian pengen kerja di mana, butuh strategi. Kalian pengen mendapatkan siapa, butuh strategi. Umpamanya seperti itu, ya. Mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Sedangkan strategi secara umum adalah seni. Seni karena memang seni itu sesuatu yang sangat menarik, ya, dan bisa berbeda-beda dalam menggunakannya, ya. Seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan, ya. Kekuatan bisa ideologi, politik, sosial, budaya, dan income untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya kita mencapai itu harus menggunakan caranya itu bisa macam-macam di situ. Itu salah satu bentuk seni, ya. Nah, kita bagaimana contohnya di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan ini, ya, politik dan strategi nasional. Nah, ini. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan bisa berupa perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Bagaimana menggunakan kekuatan nasional itu digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional, ya, cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional, ya. Ini salah satu dalam tujuan nasional itu contohnya, ya, kayak bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini strateginya sudah ditetapkan, ya, bagaimana mencapai sasaran atau tujuan tersebut, ya. Contoh, ya, dulu ada namanya RSBI, ya, sekolah berstandar internasional, ada beasiswa bidik misi. Sekarang malah ada itu kampus Merdeka Belajar, itu kan strategi. Sekolah ada kurikulum, ya, 2013 itu sasaran bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, strateginya macam-macam di situ nanti, ya. Sekarang kayak apa namanya? Kayak mungkin pernah baca, ya, sekarang seleksi perguruan tinggi itu yang sekarang itu yang kalau dulu kan IPA boleh milih IPS, ya, sekarang IPS boleh milih IPA itu, ya. Di mana di SNPTN itu nantinya, ya, itu kayak Merdeka Belajar. Kalian kuliah di sini boleh kuliah berapa, 1 semester, 2 semester di perguruan tinggi lain, di prodi lain itu boleh, ya. Itu salah satu strateginya di situ nantinya, ya. Nah, politik nasional itu meliputi apa di sini, ya? Ada politik dalam negeri, ini hati-hati, ini sering saya keluar juga di sini. Apa sih politik dalam negeri yang pertemuan sebelumnya yang kita bicarakan kan politik luar negeri, yang dalam negeri kemarin masih ngedah, ya. Bagaimana menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat, ya. Jika kalau partisipasi masyarakat aspirasinya bisa diakomodasi, ya, tujuannya diarahkan adalah mengangkat, meninggikan, dan memelihara harga, derajat, dan potensi rakyat Indonesia, ya. Ini, ya, politik dalam negeri. Kalau politik luar negeri itu bebas aktif, ya, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya. Artinya bahwa penjajahan itu kita menolak penjajahan. Jadi sekarang penjajahan tidak hanya secara fisik, tapi segala bentuk manifestasinya juga, ya. Ada penjajahan di bidang ekonomi, di bidang politik, ya. Kita menolak itu seperti itu namanya. Ya kayak penjajahan di bidang ekonomi, ya.
Biasanya negara miskin selalu didikte negara-negara maju, ya. Negara berkembang juga sama, ya. Kemudian ini ya, itu politik luar negeri ya. Politik ekonomi bersifat swadaya diarahkan meningkatkan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Swadaya bisa enggak kita di bidang ekonomi itu kita bisa swasembada ya, memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian dengan usaha sendiri, dengan kerja sendiri, itu bisa enggak ya? Ingat kemarin kita ada Trigatra ya, dari sumber daya alam, terus kemudian letak geografi sumber daya manusia, kita dilimpahkan potensi yang luar biasa secara ekonomi, secara sumber daya alam. Tapi bisa enggak kita mengolah itu, mengusahakan swasembada sendiri, swadaya sendiri? Nah, ini yang menjadi tantangannya. Kemudian politik hankam, ini masih politik nasional ya, bersifat defensif aktif ya, diarahkan pada pengamatan serta pelindungan bangsa dalam berusaha menanggulangi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ya. Defensif aktif, kita defensif itu berarti kita bertahan tapi aktif, ya. Kita tidak ofensif, ya. Tapi kalau kita diganggu, dilanggar, ya kita bisa aktif, ya. Kayak kita di Laut Cina Selatan gitu ya, kita ribut dengan Cina, ya. Itu rada aneh juga itu, ya. Kita berbatasan dengan Cina aja enggak, ya. Tapi karena dulu namanya Laut Cina Selatan itu diklaim sebagai wilayah Cina secara tradisional ya, tidak bisa ya, kita ganti itu ya menjadi Laut Natuna Utara dia. Kita defensif, tapi kalau mereka melanggar ya kita bisa aktif di situ nantinya ya. Yang jelas kita kemarin kita sudah ya di wawasan Nusantara atau Ketahanan Nasional lebih mengedepankan sikap kerjasama, bukan konfrontatif ya. Tapi kalau kapal Cina masuk ya kita usir itu nantinya ya. Ini ya. Jadi nanti pertanyaan kalau pas ujian bisa saja apa itu politik hankam dalam politik nasional, sifatnya apa, defensif aktif ya. Kemudian nanti imperialisme itu termasuk dalam apa politik luar negeri ya. Oke, itu politik nasional ya. Sekarang kita ke strategi nasional ya. Jadi dalam membuat sebuah strategi nasional itu tidak sembarangan ya. Ada tahap-tahap pemikirannya ya dalam membuat strategi nasional. Apa itu ya, sama seperti kalian ya, dalam membuat strategi harus bisa ada prosesnya, ada tahapannya. Yang pertama ini telaahan strategi ya. Jadi dalam membuat strategi harus telaah dulu ini ya, suatu kajian terhadap lingkungan yang akan berpengaruh pada strategi yang akan ditempuh. Artinya kita harus telaah dulu strategi ini tepat apa enggak di situ ya. Tidak asal gawe di situ ya. Ya perlu diperlukan banyak hal di sini ya. Telaahan strategi. Jadi kita telaah dulu strateginya. Kira-kira ini cocok apa enggak di situ ya. Kemudian perkiraan strategi nasional ya. Ya, analisa yang menghasilkan sasaran alternatif yang ditetapkan serta alternatif cara bertindak. Artinya kita membuat sasaran-sasaran alternatif ya. Plan A, plan B, plan C ya. Tapi dalam membuat sasaran alternatif tadi juga harus memperhatikan ini ya. Lingkungan diperhatikan, pengembangan sasaran dan cara bertindaknya, analisa kekuatan juga ya. Batas waktu penilaian strategis. Artinya di sini bahwa tidak asal kita membuat plan A, plan B ya. Contoh ya. Ini contoh ya, ini kalau kemarin kita lawan Thailand, kira-kira strategi apa yang mau dipakai di situ nantinya ya? Lawan Vietnam kayak apa ya? Lawan Laos seperti apa itu kan tergantung dipelajari dulu lingkungannya ya. Kita dengan Vietnam waktu itu bertahan ya, parkir bis ya, itu memang harus dipelajari dulu di situ ya. Dengan Thailand, leg pertama kalah, leg kedua kok masuk kita bertahan ya, kapan menangnya di situ ya, pelajari lingkungan. Ini analisa kekuatan juga. Batas waktu penilaian strategis. Kapan kita mulai menyerang, kapan kita bertahan itu juga harus jelas. Kita mau 351, 441, 352 atau 101 kayak kita parkir di situ nantinya ya. Kalau perlu leg kedua harus menang, kiper maju sisahan gitu nantinya. Itu harus ada analisanya seperti itu nantinya. Dan kemarin waktu Piala AFF kemarin saya pikir luar biasa tuh ya, strateginya Sintayong nggak bisa diprediksi di situ, selalu berubah. Ya itu bagus itu ya.
Oke, kemudian tingkat perencanaan ya. Jadi untuk mencapai sasaran nasional perlu disusun rencana dalam bentuk jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya. Ini perlu ya, kenapa? Karena kita harus punya target di situ ya. Jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa ya. Dulu masih ingat ya, dulu zamannya Pak Harto itu ada yang namanya Repelita ya. Rencana pembangunan 5 tahun ya. 5 tahun pertama apa, 5 tahun berikutnya apa, sampai 25 tahun berikutnya itu apa, itu jelas di situ ya. Dan kita dulu waktu itu disuruh ngapalin ya. Kan masih ingat, yang saya ingat itu 5 tahun pertama kita memperluas wilayah pertanian ya. 5 tahun berikutnya industri yang mendukung pertanian. 5 tahun berikutnya kita bisa membuat pesawat terbang lah di situ ya. Kita tahu ya mau dibawa kemana negara ini itu ada repelita pembangunan 5 tahunan ya. Itu jangka menengah, jangka panjangnya seperti ini. Sama seperti kalian lah ya. Kalau jangka pendek, jangka menengah, panjangnya ada enggak kira? Jangka pendek lulus semester ini dengan nilai cum laude ya, seperti itu bagus lah ya. Atau lebih pendek lagi, lulus kuliah mata kuliah kewarganegaraan dengan nilai A. Caranya ya butuh strategi di situ nantinya ya. Ya kerjakan soalnya, kerjakan tugasnya, sabnya tidak telat, UTS, UTN apa, UAS itu nilai bagus kan, seperti itu harus pakai strategi di situ. Jangka menengahnya apa? Saya pengen kerja di perusahaan IT ya, silakan diruntut ya. Jangka panjangnya apa? Menikah dengan si X umpamanya ya nantinya ya. Usahakan buat strategi seperti itu nantinya ya. Atau saya pengen jadi pengusaha ya, harus dirintis dulu seperti itu ya. Itu ya tingkat perencanaan. Kemudian anggaran dan pembiayaan ya. Suatu strategi harus dikembangkan tanpa mengabaikan masalah anggaran. Lah ini penting ya, membuat anggaran setinggi apapun, sehebat apapun, kalau tidak ada anggarannya ya tidak bisa jalan di situ nantinya ya. Atau anggarannya tinggi tapi strateginya cuma tidak berkualitas, itu nantinya ya tidak akan tercapai itu nantinya ya. Sama seperti yang kalian kalau yang apa namanya yang apa aktif di organisasi itu kan ada kegiatan, ada SPJ segala macam kan, itu ya disesuaikan dengan budgetnya gitu ya. Ini anggaran dan kemudian berikutnya, nah ini data dan informasi. Ini penting ya, karena dalam membuat strategi yang tepat kalian harus bisa mendapatkan data-data supaya dapat informasi yang pas, yang tepat, sehingga strateginya juga tepat di situ. Sebenarnya data itu adalah sesuatu yang sangat mentah di situ ya, diolah, diproses, kemudian dijadikan sebuah informasi di situ ya. Data-data itu masih mentah ya, datanya ya. Jadi contoh ya, data masih mentah itu ya, datanya nilai PPKN untuk Alvin 20 ya, Anabila 30, Bahtiar 60, Bagas 40, berarti informasinya apa? Nilai untuk EK1D elek, ya kan seperti itu. Ya. Itu harus diolah, diproses. Sama seperti kalau kalian, saya pengen buka usaha di Tembalang, saya kumpulkan datanya, kira-kira usaha apa yang kira-kira pengen belum ada di Tembalang ini situ nantinya ya. Kita dodol mie ayam, mie ayam kebuah ya, bakso kebuah, burjoga itu nantinya ya. Kita buat itu apa ya, bioskop yang murah lah mesti ya. Itu berdasarkan data supaya informasinya tepat. Sama di kepolisian ya, kepolisian itu kumpulkan data-data, bukti-bukti supaya informasinya bisa terungkap ya. Kalau ada pencurian ya segala macam itu, kumpulkan data-data buktinya ya. Ternyata setelah dikumpulkan data-datanya, ada jejak langkah, ada jejak kaki, ada sidik jari, itu jendelanya rusak, ada barang yang hilang, wah bisa diketahui nanti tersangkanya siapa, paling tidak dapat informasi ya. Atau mungkin informasinya itu tidak ada yang rusak kok, pintunya kok, itu nantinya ya. Oh bisa saja nanti perilakunya orang dalam, ya bisa saja seperti itu. Nah, data itu penting supaya kita punya strategi yang tepat di sini ya. Ini kira-kira untuk data informasi, karena nanti ada faktor internal, faktor eksternal juga yang mempengaruhi strategi yang akan dibuat ya. Itu kira-kira tahapan atau tahap-tahapan pemikiran strategi nasional. Yang pertama ada telahan strategi,
Perakiraan strategi nasional, kemudian ada tingkat perencanaan, kemudian ada anggaran dan pembiayaan, serta data dan informasi. Ya. Jadi nanti kalau keluar di ujian ini kalau ini saya sampaikan ya, sering keluar di ujian, ya nanti soalnya ya untuk mencapai sasaran nasional perlu disusun rencana dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah. Itu termasuk yang mana? Ya tingkat perencanaan. Ya. Kita najik moco gampang di situ nantinya. Ya. Itu kira-kira tentang apa? Politik dan strategi nasional. Ya. Sebenarnya lebih luas lagi kalau kita masih ada GBA-nya, garis-garis besar haluan negara di situ ya. Dan itu nanti kaitannya dengan RPJPN ya, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek di situ nanti. Itu sebagai bahan kasus saja di situ nanti ya. Dan itu salah satunya nanti dalam perda segala macam itu setiap daerah itu punya tujuan yang ingin dicapai ya. Kira-kira apa di situ ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada berarti sudah saya sampaikan materinya ya. Jadi nanti kalau pas keluar di ujian kalian sudah pernah saya sampaikan. Kalau belum jelas silahkan itu masih bisa dibaca sendiri ya. Cuma yang di sini yang ada kasus di situ yang di El Nino itu silahkan kalian cari karena perda itu banyak sekali ya. Perda di Semarang itu kaitannya apa, perda di masing-masing daerah itu banyak sekali. Saya hanya ingin sebenarnya kalian mencari itu kaitannya dengan otonomi daerah itu kan tadi ada strategi dalam mencapai itu kan apa namanya mencapai tujuan yang diharapkan itu pakai strategi apa. Nah itu setiap daerah itu pasti punya ya di sini. Ini berkaitan dengan otonomi daerah adalah peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari bentuk implementasi strategi nasional ya. Ingat ya, kita punya tujuan nasional. Setiap daerah boleh punya visi misi, punya strategi, tapi tujuannya cuma satu ya. Sebenarnya satu ya, yaitu yang ada di dalam D45 ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kayak perda, peraturan daerah di Kota Semarang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sekarang digratiskan ya sampai tingkat SMA itu nantinya ya. Itu ada perdanya. Terus kemudian kesehatan selain BPJS ada semua di cover namanya apa Universal Health atau apa itu juga ada kebijakan ya. Tadi kan ada authority kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan ya. Dan perda tersebut dilaksanakan suatu daerah dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang bersangkutan itu banyak sekali di situ ya. Kalau itu contoh ya di Semarang ada itu ya, di pendidikan ada, di kesehatan juga ada di situ. Nanti di daerah mana ya, daerah Kudus, Rembang, Pati ya, itu nanti boleh kalian buka atau di daerah mana saja boleh silahkan dicari di situ nantinya. Ya itu semacam bentuk strategi bagaimana supaya kita tujuan nasional itu tercapai. Kami masing-masing daerah punya strategi masing-masing di situ yang semuanya mengacu kepada tujuan nasional di situ ya. Ini sudah ada 8 orang ini yang submit ini harusnya sudah ada apa namanya? Sudah ada contohnya di sini ya. Ya. Ini Ana Nabila ini sudah ya. Mana Nabila mana? Contohnya apa Nabila yang buat itu? Perda Jawa Tengah, Pak, yang itu anti korupsi. Kaitannya dengan apa? Percepatan Pendidikan. atau apa yang korupsi? Pendidikan, Pak. Pendidikan anti korupsi? Oh, ada ya perdanya ya? Pendidikan anti korupsi ya? Ada kok, ntar Pak, tak bukakan lagi punya saya. Baru ya? 2019, Pak. 2019. Oke. Ya, saya pikir itu program dari pemerintah juga sebenarnya ya, dari KPK dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Ternyata sudah diaplikasikan di daerah juga di situ ya. Oh itu ya. Ternyata sudah ada di daerah. Bagas apa Bagas contohnya Bagas? Izin jawab, Pak. Saya juga sama, tapi
nggak tahu kok bisa sama kayak gitu. Tapi dari pembahasannya dari saya pasal itu paragraf 2 bab ke 8 atau berapa begitu Pak? Perda itu juga. Iya, Perda tahun 2019 tentang anti korupsi dalam pendidikan gitu Pak. Jadi kayak implementasi ke pendidikan tentang anti korupsi Pak, gitu Pak. Oh, sama Nabila ya? Iya, ketemunya sama Oh. ternyata. Apa sumbernya sama? Sumbernya satu orang dengan Sumber Mungkin filenya beda mungkin nih, sama Pak. Carinya di Google sih, Pak. Iya. Itu ketemu bui ya. Nomor 1 itu ya berarti nanti. Salsabila apa salsabila? Enggak, Sal. Sal, kamu apa, Sal? Perdamu apa, Sal? Saya tentang itu Pak, tentang pedagang kaki lima. Perda mana? Sumedang? Oh, Sumedang. Apa itu? Perdanya kaitannya dengan apa itu? Saya itu perda tahun berapa saya agak lupa, tapi intinya kayak pedagang kaki lima tuh dipindahin ke dikumpulin di satu tempat. Jadi jalan-jalan tuh sekarang rapi, terus di taman juga udah tertata gitu Pak. Itu bermanfaat buat pedagang enggak? Dari ini kan tugasnya sangat bermanfaat buat masyarakat. Menurut kamu itu bermanfaat enggak? Dipindah Iya. Soalnya tadinya di jalan raya di pusat kota tuh itu penuh banget sama pedagang kaki lima. Terus banyak sampah juga yang numpuk-numpuk itu Pak. Oh gitu ya. Kerapian Iya. ya. Iya, sekarang jadi rapi, terus jalan di trotoar juga gampang. Tapi pedagangnya sepi, pembeli atau ramai tutupan itu dari berita? Ramai, tapi mereka tuh dikumpulin di satu tempat Pak. Oh, dibuat kayak pusat kuliner atau pusat jajan gitu ya. Iya. Oke. Sudah dapat semuanya. Silakan yang lain yang belum ini. Kalian secara implementatif kan itu kan strategi masing-masing, tadi di Sumedang, tadi di Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian yang lainnya silakan ini diangkat saja seperti itu ya. Ini sebenarnya menarik untuk diskusi ya, berarti karena ini masih ada yang belum maju, nanti kita akan kapan-kapan kita akan diskusikan ya. Oke, saya kira itu silakan dikerjakan, jangan sampai terlambat Sabtunya sebelum jam 9 malam ya di situ nantinya. Ya, padahal itu tadi saya buka sudah di jam 7 pagi kan itu. Kalau kalian aktif buka, saya sering sudah unggah jam 7 pagi, makanya harusnya sudah bisa submit itu nanti. Ya. Oke, saya kira itu saja. Silakan, ada 2 tugas untuk hari ini itu, dan minggu depan ya itu untuk apa itu tadi, tugas asal usul ya. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan lanjut. Kayaknya tidak banyak ini yang masih belum maju. Silakan dilanjutkan, disampaikan speak up-nya, latar belakangnya sudah diunggah di mana, maksudnya apa, juga pertanyaan, posting, dan seterusnya seperti itu. Ada yang ingin mengawali? Yang belum? Ada Bahtiar, ada Hamdan, ada Muhammad Afif, Muhammad Ardianto, iya ada Pondari ya. Ada Vanessa, ada Wahyu Ardiansa, silakan. Maaf Pak, sebelumnya Muhammad Afif kemarin sudah presentasi Pak. Coba Afif. Iya Pak. Oh, iya. Tapi belum saya lihat. Setelah Feriza kemarin Pak. Iya, belum saya. Oke, yang lain? Coba. Kemana ada semua di sini? Ini kok 18 kok orangnya mana ini? 17 saja yang lain. Ini masih aktif semua tuh orang-orangnya? Atau memang enggak ada? Kalau enggak ada sekalian malah enggak apa-apa ini. Bahtiar mana?
Muhammad Ardianto masih aktif? Itu Sudah tidak aktif, Pak. enggak ada ya ini. Ini kok di lembar kontrol kegiatan masih namanya ada enggak yang Vanessa? Wahyu Ardiansa enggak ada. Oke, kalau enggak ada berarti dia belum dapat nilai presentasi ya. Kalau pengen lulus ya silakan. Kalau enggak pengen lulus ya silakan nanti ya. Oke, kalau ternyata orangnya enggak ikut, biarin aja, kita fokus ke yang niat-niat saja di situ nanti ya. Nanti kalau enggak ada berarti sudah selesai kuliah kita ya. Kita akhiri dulu aja ini kuliahnya. Ada yang mau perlu disampaikan mungkin? Atau yang perlu ditanyakan? Mengenai tugasnya atau materinya? Kalau bendera merah putih itu terinspirasi dari mana sih itu? Kenapa Bendera Kerajaan Majapahit, Pak. Ya, Majapahit salah satunya, tidak hanya Majapahit itu. Majapahit waktu itu apa yang menginspirasi? Majapahit pakai apa itu ya? Tuh, kalau kalian tidak pernah baca, tidak bakal tahu itu ya. Majapahit waktu itu pakai apa tuh kok bisa menginspirasi? Apa bajunya, apanya itu? Umbul-umbul, Pak. Umbul-umbul. Namanya apa umbul-umbulnya itu? Ya, ada namanya itu. Dua abang putih, Pak. Getah-getih gitu namanya ya. Getih-getah itu salah satunya itu nanti ya. Getih itu merah, getah itu putih ya. Selain Majapahit mana? Mana yang menginspirasi? Kerajaan Badung, Pak. Badung di Bali. Badung itu, ya Bali juga, iya Pak, merah putih biru. Itu biru. Oh, ya. Iya. Kamu baca apa, Rif? Iya. Saya Baca. udah sedikit mengerjakan, Pak. Oh, sudah mengerjakan ya. Oke, yang lain apa? Kerajaan mana lagi? Yang lain yang belum pengajaran nggak bisa nyimak itu ya. Aceh, Pak. Aceh, itu apa Aceh? Waktu di perang Aceh, jadi mereka pakai bendera perang umbul-umbul merah putih juga. Nah, kebanyakan merah putih juga di Aceh ya. Itu banyak sekali sampai nanti kemudian kalau bisa sampai kalian itu inspirasi dari mana, sampai kita bendera pusaka itu seperti apa, riwayatnya seperti apa, sampai kemudian Jepang mau merebut bendera merah putih, sampai sekarang bendera merah putih itu di mana, bendera pusaka yang jahit siapa, masih ingat yang jahit siapa? Oh, Bang Enten Mali. Yang merah putih bendera pusaka? Aja ngomong tukang jahit lo ya nanti. Siapa? Fatmawati, oke. Kapan? Ya, itu kan ada di situ ya. Sama yang ngerek bendera merah putih siapa? Masih ingat itu? Yang ngerek. Suhud, Pak, Suhud. Masa satu dok? Sama Latif. Latif siapa? Latif Santoso? Abdul Latif, Pak. Arang Abdul Latif. Apa sih ngomong Abdul Latif? Ayo. Bagi ahlinya ngarang pun. Google di tangan. Latif Indraningrat, Pak. Latif Indraningrat. Abdul Latif itu nantinya ya. Coba itu dicari lagi ya. Sama seperti kayak nama Indonesia. Ya itu ya.
Itu orang mana sih? Tadi disampaikan ada Logan. Logan itu ngambil punya siapa sih? Ya, apakah namanya langsung Indonesia waktu itu? Coba saya korek dulu. Pertama kali apa itu yang dipakai itu? Apakah langsung Indonesia? Apa nama Indonesia yang awal-awal itu apakah langsung nama Indonesia? Atau ada nama lain? Oh, ya nanti dicari namanya ya. Kalau nama selain Indonesia sebelum kita disebut Indonesia apa itu? India Belanda, Pak. India Belanda yang nyebut orang Belanda. Kalau orang lain dari Cina, Jepang sebutannya apa? Kalau Jepang apa? Jepang nyebut kita waktu itu apa? India juga ada itu ya. Jepang, Cina, nyebut kita apa waktu itu? Waktu kita belum pakai nama Indonesia itu. India Belanda, orang Belanda nyebut kita India Belanda. Kalau orang Jepang beda lagi. Orang Cina nyebut kita juga beda lagi di situ. Orang India juga beda lagi di situ. Nah, nanti dicari ya. Itu kira-kira gambarannya. Hari ini saya ajak ngobrol kalian seperti itu tidak nyambung ya. Besok minggu depan saya langsung nyambung itu. Saya ngobrol apa saja, tanya apa saja itu mesti bisa jawab. Lihatin nanti ya bukunya. Itu bedanya antara membaca dengan literasi dengan tidak pernah baca, tidak bakal tahu di situ namanya. Ya. Sebenarnya tugas saya itu cuma satu sebenarnya. Semua tugas yang saya minta itu sebenarnya cuma satu, membaca. Itu kok sebenarnya. Cuma kalau kalian ditugaskan membaca, saya yakin tidak dibaca, makanya ditulis itu nantinya ya. Sehingga kalau orang nulis biasanya harus membaca dulu lah itu ya. Paling enggak kalau nulis kan nempel di situ nantinya ya. Sekarang belum bisa jawab, insya Allah minggu depan pasti bisa jawab. Oh itu Logan ngambil dari ini, namanya ini, terus kemudian nama lainnya ini dan seterusnya di situ nanti. Ya sama ya, merah putih itu di kerajaan apa seperti ini dan seterusnya nanti. Ya. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dulu. Atau memang sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada kita dokumentasikan dulu untuk pertemuan hari ini. Ya Allah, ya. Begini muncul kok namanya di foto tok ya, kok kuliah ora tau muncul gitu. Kuliah rame ini kan enak di situ kan. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga semua diberi kesehatan dan kemudahan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.